semua, welcome back my channel. Di video kali ini aku mau bikin tutorial cara memakai softline dan cara melepas softline. Kemudian aku juga mau kasih tips buat teman-teman untuk cara merawat softline dengan benar. Jadi langsung aja ke videonya. Enjoy this video and happy watching. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke tutorial cara memakai softline, di sini aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman apa aja yang harus teman-teman siapin sebelum menggunakan softline. Jadi yang pertama, teman-teman siapin softline-nya terlebih dahulu. Kalau itu sih udah pasti ya, karena kita kan mau menggunakan softline. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman siapin tempat softline-nya. Jadi biasanya kalau teman-teman beli softline itu udah free tempat softline yang kayak gini. Cuman di sini buat teman-teman yang dapat free tempat softline, teman-teman sebaiknya cek terlebih dahulu, cek isi dengan menggunakan cairan softline, kemudian teman-teman coba tutup dia itu rapet atau enggak, karena kadang ada tempat softline yang ketika dia ditutup dia tuh enggak rapet, jadi airnya tuh bocor, dan itu tuh bisa mengakibatkan softline-nya ketika disimpan jadi kekeringan, jadi dia enggak ada cairan yang buat menjaga si softline-nya itu. Karena aku pernah beli tempat softline dan ternyata dia itu ketika ditutup dia tuh nggak rapat atau bocor, dan itu mengakibatkan si softline kekeringan kayak gini nih. Nah ini dia teman-teman, jadi ini tuh korban softline yang kekeringan karena tempat softline-nya itu bocor. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman baru beli softline tapi tempat softline-nya itu bocor dan softline-nya itu jadi kering. Dan ini tuh kalau mau dipakai jadi kayak udah nggak yakin lagi. Jadi buat teman-teman cek tempat softline yang teman-teman punya, karena takutnya bocor itu bisa rugi banget sih menurut aku kalau teman-teman baru beli softline tapi udah kering, kan jadi nggak bisa dipakai lagi ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman siapin cairan yang khusus buat softline. Jadi kalau cairan yang khusus buat softline itu ada banyak banget mereknya. Teman-teman bisa beli di Optik atau teman-teman juga bisa beli di online juga ada, cuman kalau aku beli cairannya ini di Optik. Cairan yang khusus buat softline ini dia tuh menjaga kandungan air pada lensa kontak saat penyimpanan. Dia juga berfungsi untuk membersihkan softline ketika selesai dipakai. Jadi nanti setelah kita memakai softline itu kan dilepas, nah nanti dibersihkan dulu, disterilkan dulu dengan menggunakan cairan ini baru disimpan. Jadi itu dia teman-teman yang harus teman-teman siapkan sebelum menggunakan softline. Kemudian sekarang lanjut untuk gimana caranya menggunakan softline. Jadi yang pertama, ketika teman-teman mau menggunakan softline adalah teman-teman mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi pastikan tangan kalian ini sudah bersih ketika mau menggunakan softline, karena nanti kita itu kan menggunakan softline-nya menggunakan jari. Jadi pastikan tangan kita ini bersih ya, karena kalau tangan kita kotor nanti softline-nya kena di sini dan nanti ditempelin ke mata, itu tuh bisa mengakibatkan iritasi. Jadi pastikan tangannya bersih. Nah buat teman-teman juga nih yang habis makan sambal terus mau pakai softline, pastikan cuci tangannya itu benar-benar bersih, karena kadang kalau habis makan sambal terus kita menggunakan softline itu tuh matanya juga ikut terasa pedih. Nah buat teman-teman yang menggunakan softline dengan menggunakan alat juga tetap harus membersihkan tangan teman-teman terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga nanti kita bakalan membutuhkan tangan ini untuk membantu kita menggunakan softline. Nah sekarang lanjut buat cara masang softline-nya. Di sini aku menggunakan jari, jadi aku nggak menggunakan alat. Nah sekarang aku mau pakai softline buat yang sebelah kanan. Jadi caranya teman-teman, yang pertama teman-teman ambil softline-nya, kemudian taruh di telunjuk tangan kanan. Aku siram dulu untuk memastikan softline-nya itu bersih ya teman-teman. Setelah itu jari yang sebelah kiri ini dia digunakan untuk membuka kelopak mata bagian atas, dan jari yang sebelah kanan dia untuk membuka kelopak mata yang bagian bawah supaya matanya kebuka lebih lebar. Nah sekarang aku mau pakai yang sebelah kiri, stepnya sama kayak yang tadi. Jadi di jari yang sebelah kanan ini buat buka yang bawah, kemudian tangan yang sebelah kiri aku pakai buat buka yang bagian atas.
selesai. Emang kalau buat awal-awal itu kalau belum nyobain itu emang rasanya itu kayak nggak bisa, terus bingung, tapi setelah kita mencoba itu tuh bakalan mudah. Awal-awal aku menggunakan softline juga aku kecolok matanya, kemudian softline-nya juga jatuh juga pernah. Kemudian matanya itu ketika udah deket sini matanya juga dia tuh merem-merem terus juga aku udah pernah, dan aku sekarang udah bisa karena terbiasa menggunakan softline. Karena kebetulan softline yang aku pakai ini minus, jadi aku sering menggunakan softline untuk pergi-pergi ketika aku malas menggunakan kacamata. Kemudian sekarang gimana caranya untuk ngelepas softline? Jadi buat ngelepas softline itu lebih mudah daripada menggunakannya. Jadi dia cukup dicubit aja, tapi cubitnya nggak pakai tenaga kayak bukan kayak nyubit badan ya kayak gini. Jadi dia tuh nyubitnya pelan kayak gini. Parah, cepet banget kan. Nah, setelah teman-teman lepas, teman-teman taruh di tempat softline. Di sini ada L sama R. Di sini L itu buat left, R itu buat right. Jadi softline yang bagian kanan teman-teman taruh di yang tulisannya R atau right. Jadi jangan sampai ketukar. Oke teman-teman, sekarang aku mau kasih tahu gimana caranya ngebersihin softline. Teman-teman bisa bersihkan di bagian sini atau juga di bagian sini. Tapi sekarang aku mau bersihkan di bagian telapak tangan karena yang lebih enak. Syaratnya kalau mau di telapak tangan, teman-teman harus cuci tangan teman-teman dengan bersih, karena takutnya ada kuman, nanti kumannya bisa pindah ke softline. Oke, di sini aku mau bersihkan di bagian telapak tangan. Kita ambil dulu softline-nya, kemudian kita taruh di telapak tangan. Nah, sekarang aku mau ambil cairan pembersih softline-nya. Kita buka dulu ya. Setelah itu kita siramin ke softline-nya, yang banyak aja, jangan sedikit, supaya benar-benar bersih. Kemudian tekniknya kita usap satu arah, jangan dua arah. Kalau dua arah nanti kotorannya bisa balik lagi. Nah, siram aja yang banyak supaya benar-benar bersih. Kita usap satu arah. Kemudian kalau udah air yang tadi buat ngebersihin itu kita buang dulu, terus kita siram lagi yang agak banyak untuk memastikan softline-nya benar-benar bersih. Kemudian sekarang aku mau taruh si softline-nya di tempat softline. Nah, ini adalah tips untuk menyimpan softline dengan baik, yaitu teman-teman rendam si softline-nya ini di tempat softline dengan cairan yang khusus buat softline itu full. Jadi benar-benar full nyampe atas. Naruh airnya itu jangan cuma setengah tempat, jadi benar-benar full kayak gini ya teman-teman, supaya si softline-nya ini tetap terjaga kebersihannya dan tetap terjaga kesterilannya. Nah, ini kan nyampe full. Kemudian tips yang selanjutnya, pastikan teman-teman menutup tempat softline-nya ini dengan rapat, jangan sampai bocor, karena nanti kalau bocor airnya bisa berkurang. Nah, kemudian teman-teman lap dulu tempat softline-nya ini sampai benar-benar kering sebelum teman-teman simpan. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman beberapa hal yang nggak boleh teman-teman lakukan ketika teman-teman menggunakan softline. Yang pertama, teman-teman nggak boleh menyentuh softline tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi teman-teman pastikan mencuci tangan terlebih dahulu supaya tangan teman-teman ini bersih. Kalau teman-teman menyentuh softline tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, itu artinya teman-teman membiarkan bakteri yang ada di tangan teman-teman ini pindah ke softline dan berkembang biak di softline, karena softline ini kan hubungannya dengan mata. Nah, nanti ketika si softline dipasang ke mata, bakterinya bakalan pindah ke mata. Nah, ketika bakterinya pindah ke mata, itu tuh bisa menyebabkan mata kita jadi iritasi atau mata kita jadi bermasalah. Nah, karena mata ini kan salah satu indera yang sangat penting, jadi teman-teman harus menjaganya dengan baik-baik. Nah, kemudian setelah teman-teman mencuci tangan, ketika mau menggunakan softline, lebih baik teman-teman keringkan dulu tangan teman-teman, kemudian baru teman-teman menyentuh softline atau menggunakan softline. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan menggunakan cairan yang udah dipakai ini, teman-teman pakai lagi. Jadi contohnya ini kan aku lagi nyimpan softline, kemudian aku buka nih softline-nya, kemudian aku pakai softline-nya tuh.
Nah ini aku pakai softlandnya. Nah ini airnya jangan dipakai lagi, ini airnya lebih baik teman-teman buang, kemudian teman-teman isi lagi dengan yang baru buat menyimpan si softlandnya itu. Jadi air softland itu juga harus nggak bisa dipakai berkali-kali, jadi air softland yang udah dipakai ya udah cuma sekali pakai aja. Kemudian yang ketiga, teman-teman menggunakan softland itu nggak bisa terus-menerus dan nggak bisa berjam-jam lamanya. Kalau yang aku cari tahu itu teman-teman nggak boleh menggunakan softland lebih dari 8 jam. Tapi kalau aku pribadi itu aku selalu menggunakan softland cuma 6 jam. Jadi ketika udah 6 jam aku lepas dulu softlandnya, kemudian aku biarkan mata aku istirahat terlebih dahulu, baru nanti setelah 1 jam atau 1 jam lebih aku pakai lagi softlandnya. Karena kalau kita menggunakan softland lebih dari 8 jam itu tuh bakal menurunkan oksigen yang ada di mata kita dan bisa menyebabkan mata kita itu iritasi atau juga nanti bakalan bisa menimbulkan penyakit di mata. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman jangan tidur menggunakan softland. Ini sih berbahaya banget kalau misalnya teman-teman tidur menggunakan softland kayak yang tadi sebelumnya. Ketika kita menggunakan softland terlalu lama, itu kadar oksigen di mata kita itu bakalan berkurang. Begitu juga ketika kita tidur menggunakan softland itu tuh nanti pasokan oksigen di mata kita itu bakalan berkurang dan bisa menyebabkan penyakit mata yang lebih buruk daripada iritasi. Kemudian selanjutnya teman-teman simpan case softland ini atau tempat softland ini yang udah berisi softland yang udah dicuci bersih dan udah direndam cairan softland di tempat yang bersih, yang nggak lembab dan nggak basah. Jadi untuk menghindari terkontaminasi dengan bakteri-bakteri di tempat yang lembab, karena biasanya di tempat yang lembab itu bakteri mudah banget buat berkembang biak. Kemudian jangka waktu berapa bulan sih kita menggunakan softland? Jadi kita menggunakan softland ini jangka waktu 6 bulan. Jadi misalnya teman-teman beli softlandnya bulan Januari, berarti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan Juli teman-teman udah nggak boleh pakai softland yang teman-teman beli di bulan Januari ini, jadi udah expired. Nah kemudian misalnya teman-teman nggak menggunakan softland setiap hari, atau misalnya kalau ada acara penting aja, si softland itu kan disimpan di case ini, di tempat softland ini. Nah ini kan terendam cairan air. Nah misalnya teman-teman jarang pakai, teman-teman harus mengganti cairan softland yang ada di dalam tempat ini 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari sekali teman-teman ganti airnya supaya si softland ini tetap steril dan tetap bersih. Jadi ketika nanti digunakan, si softlandnya ini masih benar dan masih enak dipakai dan nggak menimbulkan iritasi di mata. Kemudian apabila mata teman-teman sedang merah atau mata teman-teman sedang iritasi, itu berarti artinya mata teman-teman ini memberikan sinyal kalau mata teman-teman ini butuh istirahat, dan jangan menggunakan softland ketika mata teman-teman sedang iritasi atau sedang merah. Kemudian juga misalnya kalau dirasa softlandnya dipakai udah nggak enak atau kerasa kotor, lebih baik teman-teman cuci softlandnya di optik. Biasanya di optik itu bisa cuci softland, harganya murah, cuma 5.000 aja. Teman-teman bilang aja Mbak mau cuci softland, nanti biasanya tunggu 1 hari, kemudian ambil di hari berikutnya baru selesai dicuci. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan di like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan silahkan di share kalau video ini bermanfaat, dan jangan lupa buat subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you.